Hadirin hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Raudhatun Naim yang berada di kediaman keluarga besar almarhum almaghfurlah Aba Haji Muhammad Naim, seluruhnya yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pagi hari ini seperti biasanya kita berada pada Ahad yang pertama, maka kajian kita adalah kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abu Laith Nasr bin Muhammad Al-Hanafi As-Samarqandi, yang pada pagi hari ini kita masuk pada bab yang ke-17, judulnya Babul Ghibati, bab tentang ghibah, menggunjing, ngerasani manusia yang lainnya. Kitab terjemah panjenengan menawi wonten sing beta basa Jawa, juznya juz yang keempat, halamannya 867. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masih berkaitan dengan ghibah ngerasani. Rawa telah meriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau kemudian bercerita. Apa yang dikatakan dan diceritakan oleh sahabat Jabir ini? Hajat berhembus. Hajat berhembus, rihun angin, muntinatun yang berbau busuk. Hajat berhembus, rihun muntinatun, angin yang berbau busuk, ala ahdi, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah itu, pernah suatu ketika di zaman Kanjeng Nabi berhembus angin yang baunya sangat busuk. Faqalan Nabiyu, maka bersabda dan berkomentar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, inna nasan minal munafiqina, sesungguhnya sekelompok manusia dari orang-orang munafik, qadir tabu, sungguh mereka melakukan ghibah ngerasani, unasan sekelompok manusia, minal muslimina dari orang-orang Islam. Falidzalika, maka sebab itulah, falidzalika, maka sebab itulah, hajat berhembus, hadhir rihul muntinatu, bau yang busuk ini. Hajat berhembus, hadhir rihul muntinatu, bau yang busuk ini. Hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, niki cerita wonten zamanipun Kanjeng Nabi.
berkaitan dengan orang-orang yang ghibah ngerasani. Orang yang ghibah ngerasani niku hakikatnya dia sedang memakan daging saudaranya. Dia sedang memakan daging orang lain yang dirasani. Makanya diingatkan, jangan gampang-gampang ngerasani ulama, sebab luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun. Artinya kalau mereka kemudian mendiskreditkan ulama ini, kemudian ngilokno ulama ini, menjatuhkan, artinya berarti dia sudah melakukan seakan-akan memakan daging itu, tinggal tunggu waktunya dia kena racunnya, tulahnya ulama itu. Ya, itu bahasanya sebagian ulama seperti itu. Kalau kemudian kita tidak cocok apa yang disampaikan, kritisi pendapatnya untuk kemudian kita mendapatkan ilmu. Bukan saksiah orangnya kita jatuhkan. Ya. Jadi dari ungkapan yang seperti itu supaya kemudian kita hati-hati. Oleh karena itu niki untuk menjadi perhatian kula panjenengan. Nah, di sini suatu ketika di zaman Nabi berhembus di Madinah niku bau yang sangat busuk sekali. Sampai sahabat-sahabat itu merasakan bau busuknya dan sampai kemudian kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi kemudian berkomentar. Apa komentarnya? Waduh, bau busuk ini orang-orang munafik. Yang tahu munafik kan hanya Allah. Jadi munafik itu di Madinah mereka tetap ikut sholat, kegiatan Nabi, tapi hatinya mencari cara menjatuhkan Islam. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Tetapi secara zahir darahnya, hartanya dilindungi Islam. Sebab apa? Praktiknya, zahirnya mereka Muslim. Mereka juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi syahadat mereka bukan mencari selamat, mengamankan harta dan nyawa mereka supaya tetap nyaman di komunitas umat Islam itu. Dan Nabi tahu, tetapi zahirnya kaum Muslim, syariat kan menghukumi zahirnya, sedangkan hakikatnya hanya Allah nanti yang kemudian melanjutkan dan menentukan selanjutnya. Nah, Nabi kemudian begitu kemudian bau yang menyengat itu kemudian merebak di kota Al-Madinatul Munawwarah, maka Nabi berkomentar, ini ulahnya sebagian orang-orang munafikin sedang menghibah ngerasani umat Islam kita. Sebab apa? Ketika mereka ghibah ngerasani, hakikatnya mereka memakan daging saudaranya itu. Nah, kalau bolak-balik makan daging yang demikian itu, baunya akan kemudian terasa. Kalau daging dimasak, gulai dimasak, zen, enak nih katanya. Ya khair gulai nih. Ya, niki boten daging mentah dimakan. Orangnya memakan daging manusia dengan cara apa? Ghibah niku. Nah, Nabi komentarnya Nabi seperti itu. Kok bisa ya kemudian baunya yang namanya ghibah, kok kemudian yang dikatakan oleh Nabi memang memakan daging itu kok sampai kemudian baunya terasa ke orang-orang Madinah. Ngeten hadirin. Baju lek putih bersih atas kula apa bagus Pak Hasan panjenengan yang di depan Bang Taufik niki dan sebagainya, lek kelambi putih kena kemudian sesuatu hitam cilik ketok ada ya. Tapi lebih asli ini ireng ada ya.
niku kena napa-napa enggak pati ketok adine. Ya. Jadi artinya zaman di Madinah, zaman Kanjeng Nabi, zaman bersih. Jadi maksiat kecil saja terasa ketok yang demikian itu. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh sebagian hukama, dijelaskan gitu. Waqilah, ada yang mengatakan atau ditanyakan libak bil hukama'i kepada sebagian ahli hikmah. Mal hikmatu, apa hikmahnya? Fi annari hal ghibati, bahwasanya baunya riba, anginnya riba, wanatsnaha, dan busuknya baunya riba itu kanat konon tatabayyanu, nampak jelas ala ahdi Rasulillahi, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tatabayyanu, dan tidak nampak jelas, wala tatabayyanu, dan tidak nampak jelas fi yaumina, pada hari kita, hadza, yang ini loh, sekarang ini. Artinya pertanyaannya, loh kok bisa ya riba itu ada baunya, dengan bau seperti itu dirasakan oleh orang-orang Madinah termasuk Kanjeng Nabi, bau busuknya. Sedangkan sekarang ini masa nggak ada orang riba? Bukan kata ya kuata ya tak kata Bu. Dengan dan tiang itu Bu. Oh. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwasanya ya, kalau sampai kemudian di zaman Nabi itu kok kemudian orang riba, kemudian terasa bau busuknya, kemudian sampai dirasakan ya oleh hidung-hidungnya sahabat wonten Madinah, termasuk Gusti Kanjeng Nabi. Sedangkan di akhir zaman ya tetap wonten riba, tetapi kok sudah wala tatabayyanu fi yaumina hadza, dan sudah tidak nampak lagi baunya itu ya di hari-hari ini. Qala, jawabannya ba'dul hukama. Qala, ngucap sapa ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan demikian. Hadirin, li'annal ghibata, karena sesungguhnya riba, ngerasani, ngerumpi, qad kathurat, sungguh sudah terlalu banyak, fi yaumina hadza, di hari kita ini, di saat ini, famtala'at, maka terpenuhi, al-unufu, jamaknya anfun, hidung, famtala'at, maka terpenuhi, al-unufu, hidung-hidung manusia saat ini, minha, dari bau busuknya, falam tatabayyan, maka tidaklah tampak jelas, ar-raihatu, baunya, wahya annatnu, yaitu bau busuknya itu tidak nampak. Artinya kalau di zaman Nabi niku mboten wonten tiyang riba niku mboten wonten. Sehingga ada yang paling riba ya pasti munafikin, orang munafik. Itu aja baunya terasa. Lho sakniki kan dikata sing riba, kok mboten mampu Ustaz. Sebab wabe riba ini. Ya. Sehingga yang namanya hidung ini penuh dengan bau itu, akhirnya pun terasa mentel. Ya. Jadi biasanya itu kemudian lek loro digawe iki, woro kabeh gawe nak digawe obat iki.
Akhirnya kemudian obatnya mental tambah luru, tambah telu. Kenapa? Sudah terbiasa. Sama dengan itu, karena pada hari-hari saat ini, di zaman ini, ulufun, ya, ulufu hadhil ummah, hidung-hidungnya umat ini itu sudah penuh dengan bau-bau bau-bau riba, sehingga bau itu terasa nggak menyengat dan terasa bersahabat dengan kita. Ya, biasa ini gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi karena sudah terbiasa, wis gak mampu. Ada kemudian kiasnya, ada dikiaskan di sini. Wayakunu mithla wayakunu, dan keberadaannya mithalu hadza, ya, misalnya percontohannya ini adalah misala rajulin, khobar yakunu misala rajulin, persis dengan contohnya rajulin, seorang laki-laki, dakhala, yang dia itu masuk darot tabaghina, rumahnya orang-orang yang menyamak kulit. Yang nyamak kulitku umam ini kan kulitnya nih Pak Adi, sanis tiangnya deh, ya, kulitnya itu disamakan bau buatan saya. Gini tuh loh perusahaan ke persingen KWDW kan, ya, sampai kemudian wonten ya AWDW kang setunggal niku kan, ya karena memang seperti itu bau kulit itu, buatan bau orangnya lah diri, ya. Ya kalau orangnya 11-12, boten dari boten boten dikatakan. Ya, jadi siapapun merasakan. Harusnya kalau kita lewat situ, ya kita awal-awal waduh gak kuat kita. Loh, tapi kok tiang beriku kok kuat tadi ini ya? Bendino diri. Ya, bendino yang demikian. Loh, ini at-tabagh itu orang yang menyamak kulit. Apa enggak baunya? Loh, berbau diri. Maksudnya kulit itu mampu dia, tapi karena ya likulli syai'in sababuhu kulino, ya sebab segala sesuatu sebabnya kulino, karena kulino wis gak terasa yang demikian itu. Ya, maka sama dengan kemudian ya, sama dengan Habib Ahmad Al-Jufri atau pengamang parfum itu. Kalau suruh orang lain disuruh, ayo sama coba parfum saya, dicoba, benar apa enggak? Enak apa enggak? Oh ya enak banget. Terus sama enggak coba? Aku ini podo kabeh no gini di sana. Karena saking ribuan parfum berbagai macam merek, ya jadi orang lain yang disuruh nyoba, coba, enak apa enggak ini? Ya, sama yang mana yang mana. Kalau saya jangan suruh milih, enak kabeh kalau saya, karena di sini semua sama itu. Karena sudah terasa. Ya, itu. Nah, oleh karena itu ini misal seorang laki-laki dakhala, yang masuk darot tabaghina, dia masuk rumahnya orang-orang yang menyamak kulit. La yaktiru, rojulin tadi laki-laki, dia tidak mampu alal qarari, untuk menetap fiha, di rumah itu. Kenapa? Min syiddatir raihati, karena ya menyengatnya baunya tersebut. Baunya dari kulit yang disama itu kan menyengat sekali. Tapi kok dia bertahan, ya. Wa ahlu tilka dari, sedangkan penduduk atau orang-orang yang di rumah itu, mereka bukan sekedar menetap, yakuluna fiha ta'ama, yakuluna, mereka makan, fiha, di rumah itu, atau ama, makanan. Mereka yang menikmati makanan di situ, hanok muntah nih buat nonton. Kemudian wayashrabuna syaraba, mereka kemudian ya meminum minuman, ya, dan mereka nyaman saja ya menikmati minuman itu. Ya bocah minuman enak iki, zen iki. Ya apa? Lekon, gak kuat aku. Ya, karena apa? Dia bukan orang situ, hadirin.
Dia datang 1 kali 2 kali nggak bisa karena baunya kalah itu. Ya, niki contoh yang jelas. Sedangkan kalau sudah buwendino ngelakoni, ya baunya mengalami setiap hari, itu ya sudah terbiasa yang demikian itu. Di zaman Nabi, boten wonten tiyang ngrasani, paling banter sing nglakoni minal munafikin. Sehingga baunya baunya yang tidak enak itu terasa wonten kota Madinah. Ya, sekarang baunya nggak terasa sebab wabe nglakoni. Ya. Yang saya ceritakan ini di negeri Kunuha, jadi memiliki ya panjenengan Pak Hasan ini masya Allah tiang-tiang lurus pun begitu. Ya. Wala tatabayyanu, dan tidaklah nampak lahum bagi mereka apa fa'ilnya tatabayyanu ar-raihatu, baunya tersebut. Jadi baunya sudah tidak nampak lagi. Kenapa? Sing lakon ku cek akeh. Orang semua bisa. Seperti itu tadi. Kalau at-tabbar, orang yang menyamak, sudah terbiasa dengan bau kulit itu. Ya, mungkin kalau kita melihat ya, kita kemudian buang sampah, bau sampah, waduh gak kuat. Loh, tukang sampah kok terbiasa? Ya karena sudah biasa nangannya. Ya, biasa nangan. Orang yang kemudian tidak biasa membersihkan got, ya begitu lewat mampu ada. Tapi kalau sudah terbiasa, doko mali mlebu gorong-gorong, ya terbiasa gitu. Ya, orang yang terbiasa begitu, boten kerasa. Kenapa? Sudah jadi rutinitasnya. Gitu. Ya, jadi itulah yang demikian itu. Jadi itulah yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Li'annahu, karena sesungguhnya qad sungguh imtalaat, sudah penuh unufuhum, hidung-hidung mereka ini minha, dari bau yang seperti itu. Jadi bau itu sudah nggak asing lagi. Sedangkan di zaman Nabi boten wonten lagi. Gak sempat yang riba niku boten wonten. Napa malih mereka di hadapan Nabi. Wong ningali Kanjeng Nabi mereka pun ketenggengan. Ya, kalau sudah sehari 2 hari ada sahabat boten kepeduk Kanjeng Nabi, wajahnya sudah mulai memerah. Ya, boten kepeduk Kanjeng Nabi niku sudah kangennya luar biasa. Sehingga ketika mereka kemudian ketok-tok Kanjeng Nabi, itu sudah kemudian obat bagi mereka. Suasana-suasana seperti itu boten sempat hadir mencari kekurangan orang, ngerasani orang pun boten sempat. Semua fokus dengan Kanjeng Nabi. Semua fokus dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau toh dia tidak hadir di majelisnya Nabi, dia datangi temannya. Hadir nggak pengajian Nabi? Hadir. Apa kira-kira? Karena dia kepingin apa yang disampaikan Nabi yang dia nggak dengar, dia kepingin, dia ingat-ingat apa yang disampaikan Nabi itu lewat sahabatnya. Jadi meriwayatkan hadis dari satu sahabat ke sahabat yang lain, ya sama-sama yang demikian itu. Ya, saya kemarin nggak hadir di majelisnya Nabi. Sama apa yang didapatkan? Nabi mengatakan kita begini. Oh, saya diingatin. Ya, jadi ada sahabat-sahabat yang seperti itu ada. Supaya kemudian saudara, 2 bersaudara ini tetap bisa ngaji, satunya ngaji, satunya jaga di pasar. Besoknya satunya ngaji, satunya jaga di pasar. Supaya kemudian nanti hasilnya dibagi 2, supaya keluarga mereka tetap bisa beraktivitas dalam kehidupan kegiatan seharian, tapi gak ninggal ngaji kepada Kanjeng Nabi. Ya, sampai seperti itu hadirin. Sehingga nggak datang ini, ya kan tadi ngaji apa? Diingat-ingat tadi, ditanyakan. Nah, jadi mereka itu adalah orang-orang yang sangat antusias dengan Nabi,
pun boten sempat rasani kepada yang lain. Ya, kemudian datang ke masjid dengan tampilan yang aneh, kemudian mereka pun boten sempat, mereka fokus dengan ngajinya Nabi. Mereka khusyuk dengan kepentingan ibadah kepada Allah. Ya, boten sempat ningali sebelai. Kemudian pas Jumatan, lu kumpul kok tuwo temen gitu. Boten sempat hadirin ngoten niku sudah. Ya, boten usah sempat. Kumpul kok gak podo ambil. Boten sempat begitu. Apa? Mereka dia hamba Allah, saya hamba Allah. Fastabiqul khairat. Golek kemudian kekhusyuan dan kemudian golek tambahan ibadah, gak sempat harus kemudian melihat orang lain, boten sempat. Nah, kemudian itulah kadzalika, seperti itulah amrul ghibati, perkara ghibah fi yaumina hadza, di hari ini, ya, fi yaumina hadza, di hari kita yang ini, maksudnya di hari-hari ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, niki cerita malih Sayyidina Salman Al-Farisi. Warawa, dan telah meriwayatkan Asbatun, nama orang Asbat, Anisuddi, dari Al-Imam As-Suddi. Qala, beliau bercerita lagi hadirin. Karena Salmanu Al-Farisi, pernah terjadi konon sahabat Nabi Salman Al-Farisi fi safarin, di dalam bepergian jauh, ma'a unasin, dengan beberapa manusia, dengan beberapa rombongannya. Wa fihim, khobar muqaddam, pada manusia tersebut, unasin, di rombongan itu terdapat Umaru, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dalam safar perjalanan itu fanazalu, maka mereka kemudian turun beristirahat, ya, manzilan, di satu tempat persinggahan. Fadarabu, darabu, kalau daraba itu maknanya biasanya memukul, kalau darbul khaymah maknanya mendirikan. Fadarabu, maka kemudian karena mereka turun di satu tempat persinggahan, fadarabu, kemudian mereka mendirikan khiyamahum, jamaknya khaymah, khiyamahum, kemah-kemah mereka, tenda-tenda mereka. Setelah tenda didirikan, wasona'u, kemudian mereka membuat ta'amahum, makanan untuk rombongannya, memasak makanan untuk rombongan. Cuman mungkin karena kelelahan, mungkin karena satu hal, mungkin sakit, ya, di sini tidak disebutkan. Wa nama Salmanu, sahabat Nabi Salman Al-Farisi ketiduran hadirin. Dia gak melok ngedekno kemah, kemudian dia juga tidak ikut masak, ya. Faqala ba'dul qaumi, faqala, maka berkomentarlah ba'dul qaumi, sebagian kaum, ma yuridu hadzal abdu, ya, dikatakan apa sebenarnya yang diinginkan oleh hamba ini, ya, atau manya manafi, ma yuridu hadzal abdu, tidaklah diinginkan sesuatu itu oleh hamba ini, illa, kecuali, an yaji'a, dia datang, ila khiyamin madrubatin, kepada kemah-kemah yang sudah didirikan, wa ta'amin masnu'in, dan makanan yang sudah siap.
yang sudah dimasak. Lek gampangnya WD bahasa kita, lah iya sahabat Salman itu cek enak ya, teko-teko kemudian langsung turun no kemah, gak melok masak, tangi-tangi melok mangan nanti begitu ya. Niki cuma ini Salman gak ada ternyata niki ya ini. Nah, padahal Salman orang dekatnya Nabi beliau. Faqala thumma qalu, kemudian mereka mengatakan ba'da dzalika, setelah itu, li Salmana, kepada sahabat Salman ya, Salman, intalik, pergilah Anda. Intalik, pergilah Anda. Intalaqa maknanya dhahaba. Intalik, pergilah Anda ila Nabi, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faltamis, bimakna talabah. Faltamis, maka carilah lana untuk kita, idaman ya, idaman bahasa kita lauk pauk. Tadi makanannya bahannya sudah masak tapi belum ada lauk pauknya, maka cari untuk kita lauk pauk Salman. Nak tadi mubihi, yang kita bisa menjadikan lauk pauk dengannya. Saman golek lawi segowis tadi ya, dan kemudian tinggal golek lawi. Fa'atan nabiyya, sahabat Salman kemudian mendatangi an-nabiyya, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu, kemudian mengabarkan apa yang diinginkannya. Kemudian sahabat Salman kemudian menceritakan Nabi, kami berada di sini kemudian butuh lauk pauk Nabi ya. Faqala an-nabiyyu, maka bersabdalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, butuh lauk pauk Salman? Iya Nabi, gini beritahu orang-orang yang ada bersama Salman, rombongan itu, akhbirhum, beritahu mereka Salman, rombongan sampean itu, annahum, bahwasanya mereka itu qadi tadamu, sungguh mereka sudah menjadikan daging itu lauk pauknya mereka. Qadi tadamu, mereka sungguh telah menjadikan daging itu sudah jadi lauk pauk mereka. Fa akhbarahum, apa yang dikatakan Nabi disampaikan oleh Salman, sahabat itu. Fa akhbarahum, maka kemudian Salman ya menyampaikan, mengabarkan kepada mereka, bidzalika, dengan hal itu. Faqalu, mereka mengatakan rombongan itu, ma ta'imna ba'du, loh kita nggak makan setelah ini, nggak makan apa-apa ya, kita bahan katakanlah untuk nasi aja, lauknya belum ada ini. Ya kita ini ya, mereka mengatakan kita belum makan apa-apa loh, masih makanan saja, lauk pauknya belum ada. Di sisi lain, wa ma kadzaban nabiyyu, dan tidak mungkin berbohong, dan tidak mungkin goroh berbohong, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum, atas kalian. Kemudian fa'atauhu ya, kemudian apa yang dilakukan? Mari, kalau gitu mereka akhirnya kemudian mendatangi kanjeng Nabi. Apa maksud ungkapan kanjeng Nabi itu? Faqala lahumun nabiyyu, maka bersabdalah lahum, kepada mereka, fa'ilnya qala, an-nabiyyu, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qadi tadamtum, sungguh iktadamtum, kalian ini sudah mendapatkan lauk pauk berupa daging, min sahibikum, dari teman kalian, sahabat kalian, hina, ketika
kultum kalian mengatakan, ma kultum apa yang kemudian kalian ucapkan, wahua sedangkan sahabatku Salman naimun dia kondisinya tidur. Salman tadi ngerasani opo katanya Nabi. Ketika Salman tidur, Salman tadi ngerasani opo. Oh iya saya begini, yaitu Salman sudah sama dengan makan dagingnya saudara sampean itu. Itu lauk pauknya sudah. Lah karena lauk pauknya sudah dimakan, saya segodok wis pangan. Ya, itu maksudnya begitu. Tsumma qara'a alaihim, kemudian Nabi kemudian membacakan untuk mereka ya sebuah ungkapan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian, katsiran minadh-dhanni, banyak daripada suudzon, jelek sangka. Inna ba'dadh-dhanni, karena sesungguhnya sebagian dhon, sebagian jelek sangka itu itsmun, dosa, yakni maksiatan, perbuatan maksiat. Loh, padahal mek ngoten tok lho. Jadi wabe niki apa itu rombongan itu buat kemah. Kemudian ya masak bareng. Mek Salman mungkin karena kelelahan, mungkin dia sakit, akhirnya dia nggak melok apa-apa, langsung masuk kemah, turu aja deh. Akhirnya kemudian yang iki turu tok gak lapo apa iki apa. Harusnya kan lakoni, mungkin sakit, mungkin apa. Ya enak tok turu tok tani-tani mangan. Ya, loh iku hibah diri sama dengan makan saudaranya ini. Makanya diingatkan oleh Kanjeng Nabi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi ya banyak dari dugaan-dugaan. Salman kan menduga, kok enak Salman begini, kan nggak tahu hakikatnya Salman. Mungkin dia sakit, mungkin dia kelelahan, kan kayak gitu. Kalau ditanyai kan enak, nggak kemudian kita tidak menduga-duga. Ingat, inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dugaan, apalagi dugaan jelek, itu adalah ismun, dosa. Hati-hati ya. Jadi bagi kita ini kadang-kadang begini ini biasa ya, sekojangan ya, tetapi ternyata ismun, dosa. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terakhir penutup dari apa yang kita sampaikan diceritakan oleh guru kita Sayyidil Walid Al-Ustadz Al-Alam Al-Habib Shalih bin Habib Ahmad Al-Idrus. Di satu pengajian beliau, setelah saya cari keterangannya, ya memang harus begitu, apa yang disampaikan beliau harus kita cari makhotnya, pengambilannya. Ternyata ya merujuk di dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarah Minhaj Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini, juz yang pertama, bab sholat jenazah. Imam Khatib Asy-Syarbini cerita, ya pernah bercerita kejadiannya ini di zaman Imam Malik. Nah, zaman yang masih bersih, masih tabiin begitu banyak. Sehingga kalau ada orang melakukan sesuatu sedikit aja, ya itu akhirnya menjadi pandangan orang tidak baik. Tetapi bagaimanapun juga kemudian orang itu kemudian ngomong, itu kan tetap ghibah. Ya, ada seorang perempuan muslimah, ya muslimah perempuan zaman itu. Kalau perempuan ba'dal isya ya sudah di rumah, juga ba'dal isya. Ya,
sore sudah di rumah deh. Ya, jadi mboten wonten kula Pak tak metu sik ya aja bengi-bengi tambah teko isu. Mboten wonten niki. Iki sakniki ya. Nah, niki. Jadi perempuan muslimah niki ya setiap ba'dal isya mesti metu aja. Sehingga ya ini digunjing sehingga kemudian ya menjadikan image yang jelek. Wong wedok kok badal isya metu. Ya kalau zaman sekarang mungkin hadir di majelis taklim, majelis sholawat. Tapi zaman itu mboten wonten. Badal isya kok metu itu sudah dikatakan aib. Ya, sehingga setiap badal isya kok metu deh. Padahal dia nggak tahu apa yang dilakukannya itu. Ya, suatu ketika perempuan ini yang badal isya keluar itu meninggal hadirin. Meninggal. Nah, begitu meninggal niku ya akhirnya dimandikan oleh al-ghasilah, wanita yang biasa memandikan jenazah ikut mandi karena dia ya di bagian daripada mengantar ke apa itu mengajari keluarganya itu ya dia termasuk yang memandikan. Nah, ketika kemudian setelah memandikan itu ya setelah memandikan dalam proses mandikan ngapunten ya diri la haya afidin, tidak ada rasa malu di dalam masalah agama. Kalau cerita boten rusuhan tapi ten kitab niku wonten ya cek jelas jenengan ya. Jadi ketika kemudian apa itu dibersihkan itu pas ngapunten pas bersihkan anunya itu ngapunten ini perempuan itu ngapunten kali wanita ghasilah yang memandikan ini termasuk fudul lancang boten hansa ditapuk adene ngapunten adene iki sing biasane gawe Pak Dalisa iku ya plek lho niku dengan izin Allah tangannya sing napuk niku wau nemplek tenanune niku tiang SD niku weker hadirin lho umpama sakniki viral niki hadirin ya wis viral iki ya viral iki nemplek hadirin wah nemplek niki ditarik mboten saged sampai tanya semuanya kepada ulama niki akhirnya mboten ya mosok tiang akhirnya tiang kali dikubur bareng kali sing ngedusi ya niki mboten saged akhirnya kemudian tanya kepada ulama yang mengatakan ya kehormatan mayit lebih diutamakan putulan tangane wong wedok iku sing ngedusi iku ya lancang iku yang demikian wong belum tentu tahu kok iki sing bikin napuk itu putulan lo jangan ya kalau kemudian dia kan juga harus dilindungi juga ya lo leono ya diseset aja kemudian dia apa tapi kan ono sisane kan gak enak deh ya sisane apa mbak menengok kan gak enak ya kan serba salah gitu. Dan itu kalau sampai terjadi seperti itu lo kan tetap menyakiti mayit ada bagian dagingnya mayit yang ikut hormatul mayit kahormatil hayy kehormatan mayit seperti kehormatan orang hidup kalau orang hidup dikenakan loro orang mati sama deh cuman gak iso ngomong Melayu jenengan ya gitu. Nah akhirnya kemudian ya setelah itu tidak ada ulama yang di Madinah loh nih terjadiannya tidak ada yang bisa memutuskan akhirnya mereka tanya kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu kata Imam Malik begitu tanya Imam Malik diam sesaat akhirnya kemudian Imam Malik siapa yang mau melaksanakan kami imam supaya ada selesai wanita yang memandikan itu yang tangannya nempel itu sekarang pukul 80 kali ya dia harus kemudian harus dipukul 80 kali ya kenapa imam sudah lakukan saja nanti setelah hitungan 80 lepas insya Allah manut yang ngomong Imam Malik
Imam Darul Hijrah, ya, panutan mereka dipukul hadirin karena mereka, ya, yang bagian melaksanakan tugas, ya, akhirnya dipukul 80 kali. Begitu 80 kali lepas hadirin. Alhamdulillah, tangannya gak katut, ya, ini, ya, akhirnya kedua. Kemudian mereka ulama-ulama datang. Setelah itu diselesaikan tadi hifdzul janazah, dikuburkan. Ulama-ulama penasaran, datang ke Imam Malik. Imam, kok panjenengan bisa punya ijtihad jitu seperti itu? Kata Imam Malik, ketika saman bertanya tadi, saya ingat hadis Nabi yang saya terima, ya, dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, dari guru-guru saya itu. Kejadiannya di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa itu, ya, setiap peperangan selesai, bahwasanya peperangan Nabi Musa diterima dengan pasukannya ini, seluruh ghanimah rampasan perang dikumpulkan di satu lapangan. Sudah selesai, mereka menunggu ada api dari langit tadi, membakar seluruh ghanimah rampasan perang itu. Kalau sudah dibakar, berarti perjalanan perangnya Nabi Musa ini diterima oleh Allah. Berarti mereka jihadnya benar. Nah, ketika kemudian ghanimah dalam satu peperangan sudah dikumpulkan, musuh sudah takluk, hartanya diambil sebagai ghanimah rampasan perang, kemudian ditunggu-tunggu kok api nggak turun-turun. Nabi Musa, seorang nabi dan rasul yang kalimullah, yang bisa dialog langsung dengan Allah, bertanya, ya Allah, ada apa kok api tidak turun? Biasanya kan pengen menurunkan api, membakar ghanimah rampasan perang ini, kok niki mboten turun? Katanya Allah kepada Nabi Musa, loh bagaimana saya turunkan api sebagai diterima peperanganmu, jihadmu? Ada di antara pasukan itu yang belum menyerahkan rampasan perangnya. Bahasa Inggrisnya ngentit, ya. Ada yang mengambil itu, lah ini korupsi lah, ya kan, ya itu, loh iya ada itu. Waduh, puluhan ribu, yuk nopo nakoni. Kemudian Nabi Musa mencari cara, diberitahukan oleh Allah, ya, akhirnya kemudian caranya setiap batalion pasukan itu baris dengan pemimpinnya, komandannya. Nah, Nabi Musa kemudian salaman dengan komandannya. Maka komandan yang ketika disalami kok gak iso lepas, ya Allah, berarti ono anak buahmu sing ngendit iki, ya, mesti iki, ya. Akhirnya salaman dengan ketika dengan satu komandan pasukan salaman gak iso lepas ini, berarti ada ini. Akhirnya didelok kan mburi dewi ada ini, mburi dewi sampai kemudian sekitar ya, dia ternyata memang harta ghanimahnya tidak ditaruh di tengah lapangan, dia simpan, ya, sebenarnya mau dibawa pulang, ya, tapi ternyata Allah Maha tahu. Akhirnya kemudian dicari, ternyata bagian belakang, ternyata dia menyimpan emas. Nggak banyak emasnya, 1 kepala sapi. Lah ikut tadi bulan purnama, Ustaz. Ya. Nah, jadi begitu ditaruh itu, ya, pasukan, lah iki apa? Wedi hadirin taruh gitu emas itu. Ya, begitu ditaruh lepas hadirin. Dan mereka kemudian minggir, Allah kemudian menurunkan apa itu apinya. Itulah bedanya zaman Nabi Bani Israel, Nabi Musa dengan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW.
bagi mereka ghanimah itu haram, tapi bagi kita ghanimah rampasan perang harta yang paling halal. Ketika mendapatkannya dalam peperangan yang benar, peperangan dengan orang-orang kafir harbi. Nah, kemudian kata Imam Malik, saya melihat ada ungkapan kesamaan kiasnya dia. Wanita ini sudah diamanahi untuk kemudian memandikan jenazah. Berarti rahasia-rahasianya harus dijaga. Dan yang kemudian yang kedua, ojo riba, kan dia sudah suudon. Iki sing biasa digawe. Lah iya enggak. Kan berarti apa? Berarti dia pertama dia sudah khianat, yang kedua qadzaf. Bahasa fakihnya qadzaf menuduh orang lain berbuat zina. Padahal dia tidak bisa menunjukkan 4 saksi. Karena dia dan qadzaf itu ya menuduh zina, kemudian itu balasannya? 80 kali cambukan, 80 kali pukulan. Maka ketika saya mengkiaskan itu, ini jawabannya. Maka saya diam dulu tadi kata Imam Malik, apa ini jawabannya? Akhirnya dapatnya seperti itu dan benar. Katanya ulama-ulama yang hebat Imam Malik ketika sehingga ada ungkapan maqalah di zaman itu, la yufti wa Malik fil Madinah. Tidak ada seorang pun ulama di kota Madinah berani fatwa, sedangkan Imam Malik masih berada di Madinah. Yang paling berhak adalah fatwa Imam Malik. Sampai begitu hadirnya demikian. Ya niki wau bukan yang lain tadi, tapi niki wau kalau cerita orang kalau kemudian riba ngerasani, kemudian ngerasaninya qadzaf, menuduh wanita lain berbuat zina, lain ya. Oleh karena itu ya jangan sampai seperti itu. Itu jadinya yang seperti itu. Ya gila zaman Imam Malik sono Imam Malik saniki. Ya tinggal isopo sampean. Wis kadung nemplek. Apa gak rame. Ya saya kira